Saya tidak tahu apa yang terjadi pada pria ini, yang membuat semua wanita di dunia tergila-gila ingin menikah dengannya. Pria itu mencoba melarikan diri. Tapi kemanapun dia lari, wanita mengikuti. Ada pengantin wanita berlarian di semua sisi. Dia takut menangis. Beberapa saat kemudian, dia terpojok oleh pengantin wanita. Untuk melarikan diri, dia harus menaiki tangga. Dia merindukan seseorang untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, sebuah mobil polisi lewat. Tapi semua pintu diblokir oleh pengantin wanita, jadi mereka tidak bisa membuka. Pria itu melihat ke bawah. Tuhan, sebanyak itu? Seluruh jalan penuh dengan pengantin. Lagi pula, kesalahan apa yang dia buat? Tapi Tuhan menghukumnya dengan cara ini. Namanya Jimmy. Sejak kecil, pikir Jimmy, pria harus bebas seperti kuda liar. Mereka tidak boleh terikat oleh kehidupan pernikahan. Selama 20 tahun terakhir, Jimmy memiliki banyak pacar. Ada orang tinggi, orang pendek, orang kecil, orang kurus, semua jenis orang. Tapi pihak lain hanya perlu menyebutkan pernikahan. Jimmy segera berpamitan. Jimmy baru saja putus dengan pacarnya. Gadis di sebelahnya mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Jimmy menganggap gadis ini sangat cantik. Dia adalah model idealnya. Kemudian keduanya resmi bersama. Cinta mereka berkembang sangat cepat. Suatu hari, Jimmy membawa Anne ke pesta pernikahan. Suasana di pesta pernikahan itu sangat meriah. MC mengatakan semua gadis lajang berkumpul untuk mencuri bunga pernikahan. Mendengar berita ini, para pria semua tegang. Ternyata ada kebiasaan di sini. Siapa yang bisa menangkap bunga pernikahan pengantin wanita di pesta pernikahan? Maka orang berikutnya yang akan menikah adalah orang itu. Mencuri bunga pernikahan adalah mimpi buruk pria. Seorang gadis kulit hitam mencuri bunga pernikahan pengantin wanita. Orang-orang yang selamat dari kecelakaan itu menghela napas lega. Tapi pacarnya dengan senang hati berkata, sudah dihabiskan. Pikiran Jimmy melintas melalui adegan tragis dirinya setelah pernikahannya. Keduanya segera menikah. Buktikan pria lain akan mengalami nasib buruk. Di hari-hari berikutnya, teman-teman Jimmy menikah satu persatu. Marco, teman Jimmy, juga tidak bisa lolos begitu saja. Selama pernikahan Marco, Jimmy sangat gugup. Karena teman-temannya semua sudah menikah. Dan kamu yang terakhir. Jadi Anne mendominasi bagian perampokan bunga pernikahan. Benar saja, Anne telah menangkap bunga pernikahan pengantin wanita. Kali ini sudah berakhir. Karena Jimmy tidak mau menikah, dia mencari bantuan dari kakeknya. Tapi kakek menghibur Jimmy. Menikah atau tidak masalah. Yang penting cepat melahirkan. Dia juga memberi Jimmy cincin berlian pusaka. Segalanya telah sampai pada langkah ini. Jimmy harus menerima kebenaran. Sore harinya, Jimmy mengajak Anne ke restoran. Dalam tatapan penuh harapnya, dia mulai mengakui cintanya. Namun karena tidak ingin menikah, Jimmy tidak tahu harus berkata apa. Anne bertanya apakah dia tulus. Jimmy berkata akan berpikir dan menjawab nanti. Anda menang. Saya memutuskan untuk menikah dengan Anda. Jangan tanya alasannya. Kamu hanya perlu menikah. Mendengar ini, Anne sangat marah. Proposal Jimmy gagal. Sejak itu, Anne tidak lagi menghubungi Jimmy. Proposal pernikahan Jimmy yang gagal menyebar ke seluruh kota. Semua teman-temannya menertawakannya. Kakek mengetahui bahwa dia mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Jimmy berduka atas perpisahan kakeknya. Setelah pemakaman, pengacara menemukan Jimmy. Katanya kakek akan menitipkan harta. Jimmy tidak peduli tentang ini. Karena kamu yang paling mengerti. Tapi setelah menonton klipnya, Jimmy tercengang. Tanpa diduga, kakeknya adalah raksasa bawah tanah. Itu setengah dari seluruh kota. Total aset sekitar 1 miliar dolar AS. Tetapi untuk mewarisi, harus ada syaratnya. Jimmy diharuskan menikah sebelum usia 30 tahun. Melahirkan anak dalam waktu 5 tahun menikah. Jika tidak, properti tersebut akan digunakan untuk amal. Ini membuat Jimmy tidak bisa diterima. Dibandingkan dengan hidupnya yang bahagia, Jimmy lebih suka tidak membutuhkan uang ini. Apalagi besok dia akan berusia 30 tahun, jadi dia tidak bisa datang tepat waktu. Tapi kata pengacara, jika Jimmy tidak setuju, semua properti akan dilelang. Pada saat itu, semua orang akan menganggur. Jimmy masih belum berubah. Ketika dia membuka pintu untuk bersiap pergi, pintu itu sudah penuh dengan orang. Semua orang datang untuk merayakan ulang tahun Jimmy. Melihat teman-temannya, Jimmy melunak. Dia memutuskan untuk mewarisi harta kakeknya. Marco segera menemukan seorang pendeta untuk memimpin pernikahan Jimmy. Mereka segera sampai di rumah Anne.
Namun sesampainya di sana, Jimmy mengetahui bahwa Anne telah naik pesawat dalam perjalanan bisnis. Mereka bergegas kembali ke bandara. Untungnya Jimmy menemukan Anne. Tanpa ragu, Jimmy berlutut untuk melamar Anne. Karena persiapan sebelumnya, semuanya berjalan sangat lancar. Tetapi ketika Anne bertanya apakah dia tulus, Jimmy ragu-ragu. Di kepalanya, kawanan kuda muncul lagi. Ketika Jimmy sadar kembali, Anne naik ke pesawat untuk pergi. Melihat waktu yang hampir habis, orang-orang mulai khawatir. Saat ini, Marco punya ide. Sehingga Jimmy bisa dengan lancar mewarisi harta kakeknya. Marco memintanya untuk melamar mantan pacarnya. Setelah memilih objek yang cocok, mereka langsung berangkat. Yang pertama adalah teman kuliah Jimmy. Begitu Jimmy berbicara, dia menyela. Tanpa diduga, dia adalah penggemar selibat. Dia dengan tegas menolak lamaran itu. Yang kedua adalah penasihat saham. Tapi sayangnya dia sudah menikah. Yang ketiga adalah polisi wanita. Ketika dia mendengar itu, dia menamparnya. Polisi wanita tidak menerima pernikahan seperti itu. Selanjutnya, Jimmy menemukan kembali mantan pacarnya. Tetapi pihak lain berbicara terlalu banyak sehingga Jimmy tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Kegagalan berturut-turut membuat Jimmy sangat tertekan. Orang yang lelah duduk di pinggir jalan. Keesokan harinya, Marco menyuruh Jimmy untuk menunggu di gereja. Selebihnya dia akan mengurus dirinya sendiri. Setelah malam yang sibuk, Jimmy tertidur di sofa. Saat terbangun dari mimpi, ia langsung panik. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ada banyak pengantin wanita di gereja. Di bawah kepungan para pengantin, Jimmy harus melarikan diri ke kamar. Jimmy mencengkeram kerah Marco, menanyakan apa yang sedang terjadi. Ternyata, Marco membicarakan hal ini kepada reporter. Berita bahwa dia telah mewarisi $1 miliar dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Tapi beberapa jam yang lalu Anne menelepon Marco. Dia meminta Marco untuk memberitahu Jimmy bahwa dia tidak bisa melupakannya. Dia telah memesan tiket kereta api dan sedang dalam perjalanan pulang. Jimmy sangat senang mendengar berita ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa orang yang dia cintai adalah Anne. Jimmy berlari ke stasiun kereta dan menemukan Anne. Kali ini, dia dengan tulus mengaku padanya. Anne tersentuh oleh kasih sayang Jimmy. Dia segera menyetujui proposalnya. Agar tepat waktu, Anne harus mengganti gaun pengantinnya di kamar mandi. Tapi ketika dia keluar, Jimmy tidak bisa ditemukan. Dia hanya melihat banyak pengantin berlari. Ternyata Jimmy ditemukan. Banyak pengantin mengejar Jimmy. Semua jalan adalah pasukan pengantin wanita. Jimmy tidak punya jalan keluar, jadi dia menaiki tangga. Jimmy mencoba menemukan Anne. Tapi ada begitu banyak pengantin di bawah sehingga dia tidak bisa membedakan satu sama lain. Saat ini, pengacara dan beberapa orang lainnya menggendong Anne. Pendeta juga baru saja tiba. Pendeta harus duduk di dalam mobil untuk melakukan upacara pernikahan. Kemudian Anne menceritakan kisahnya dan Jimmy. Dia dengan tulus meminta maaf kepada pengantin wanita di bawah ini. Dengan restu semua orang, kedua kekasih itu akhirnya bersama. Saat ini aku hanya ingin mengatakan satu kata. Mohon maafkan orang ini. Jika ada sesuatu, tolong arahkan ke saya. Film hari ini berakhir di sini. Jika Anda suka klipnya, silakan berlangganan ke saluran saya.